Pendeta Abraham Sugio untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Boleh saya tanya, adakah di antara kita yang hari-hari ini punya masalah? Boleh angkat tangan sebentar. Puji Tuhan, hanya gereja ini yang tidak punya masalah. Sekali lagi saya tanya, siapakah di antara saudara yang punya masalah hari-hari ini? Mulai banyak pengakuan, haleluya. Bilang kanan kirimu, sehebat apapun masalah saudara, saudara punya jalan keluar. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika saya pelayanan, ketika itu ketemu seorang ibu dan ibu itu cerita begini. Puji Tuhan Pak Abraham, saya telah layangkan gugatan untuk di pengadilan. Mungkin ibu ini enggak tahu sama siapa bicara. Harusnya kalau sama pendeta kan enggak boleh begitu. Betul tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, masalahnya di mana Bu? Saya kecewa dan hanya gara-gara sendok. Puncak kesabaran saya hilang dan saya tuntut di pengadilan. Waduh, ini bukan masalah yang sebenarnya. Akhirnya ibu ini saya tanya, Ibu, di rumah ada surat nikah dan janji nikah yang ibu terima? Ada Pak Pendeta. Di mana itu sekarang? Ada di safe deposit box. Aman jadi Pak. Loh, terus? Enggak pernah dibaca. Memang perlu dibaca enggak? Perlu Bu. Janji nikah ada enggak? Ada Pak, saya simpan dan tidak pernah kami baca lagi. Harusnya janji nikah itu dikasih frame yang paling bagus dan ditaruh di ruang tidur saudara. Kok gak ada yang bilang amin ya? Punya saudara di mana suratnya? Apa ikut jadi jaminan di bank? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah saya tanya, Ibu hafal gak ada dengan janji nikah itu? Gak perlu Pak, apa yang dihafalkan Pak? Dengar. Baik tidak baik keadaannya, diberkati atau tidak ibu tetap setia. Oh gitu ya? Iya betul. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, inti dari permasalahannya ibu itu bilang begini. Saya tidak sabar, saya tidak tenang, saya merasa emosi melihat kenyataan yang tidak baik dan saya lakukan tindakan menurut saya baik. Dengar Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen gagal. Saya ulang sekali lagi. Banyak orang Kristen gagal sampai ke tujuan. Bukan karena Tuhan berdusta. Tapi banyak orang Kristen gagal sampai kepada tujuan karena tidak sabar. Jangan bilang cuma mantuk-mantuk toh. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kirimu gak ada dusta di antara kita. Betul? Banyak rumah tangga endingnya hancur saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena ketidaksabaran. Saya tinggal sekalipun di Depok masuk provinsi Jawa Barat. Jadi kalau pergi ke Jakarta ini harus bawa paspor. Karena antar kota, antar provinsi katanya begitu. Saudaraku pengadilan Depok. Pengadilan Depok, kapan waktu saya datang ke sana karena ada satu lawyer itu adalah jemaat saya. Dia bilang begini, Pak. Angka perceraian di Depok sekarang itu hampir lebih dari 1.400 dan mayoritas adalah orang Kristen. Kaget bukan? Intinya kemana? Semua cuma satu, tidak sabar dan tidak tenang menghadapi masalah. Pagi ini saya mau sampaikan buat saudara. Tenang menghadapi masalah, masalah boleh ada bukan karena penghukuman. Masalah adalah membuat saudara dewasa di dalam Tuhan. Yuk yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Boleh PowerPoint yang saya telah siapkan. Tenang menghadapi masalah. Tenang dulu. Dalam ketenanganmu terletak kekuatanmu. Pak tapi masalah ini menghimpit Pak. Tapi bisnis ini sudah mengancam keselamatan keuangan kami. Pak tapi situasinya tidak memungkinkan. Siapa bilang?
Selama Anda firm dan mengendalikan segala sesuatu dengan melekat kepada Tuhan, percayalah apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara gumuli, apapun yang saudara usahakan, ujungnya adalah kemenangan ketika saudara ada dalam Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Yang jadi masalah apa Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Terlalu banyak orang Kristen mengambil keputusan ketika apa? Hatinya tidak tenang. Terlalu gampang perbendaharaan yang jahat keluar dari mulut kita tanpa memikirkan efeknya. Karena apa? Karena kita tidak sabar. Kok wajahnya merah sekalipun ditutup masker? Haleluya. Pagi ini nggak nyinggung, cuma nabrak. Klik, tolong. Yuk. Yang pertama, kenapa ada tenang menghadapi masalah? Yang pertama 1 Korintus 10:13 berkata demikian. 1 Korintus 10:13 berkata demikian. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Kalau diizinkan hari ini bisnismu seolah-olah tidak maksimal, percayalah kalau diizinkan terjadi, Tuhan tahu Anda pasti kuat. Aminnya enggak mantep Amin. Kalau diizinkan hari ini, semua targetmu seolah-olah tidak tercapai pada sudah di bulan Oktober untuk tutup tahun tinggal 2 bulan. Dengar baik, kalau diizinkan Tuhan tahu bahwa pencobaan itu mampu saudara hadapi. Haleluya. Kalau dikit-dikit kita menyerah, dikit-dikit menyalahkan Tuhan, ini yang jadi masalah. Tapi saya lanjutkan ayatnya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan dirimu atau kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat apa? Menanggungnya. Kalau Anda mampu cuma memikul beban 50 kilo. Supaya Anda tetap berjalan sekalipun terseok-seok. Anda tidak mungkin dibebani beban 150 kilo. Anda tidak mungkin dikasihkan masalah yang Anda tidak bisa selesaikan. Karena Tuhan tahu kapasitas kita. Bilang kanan kirimu, Tuhan tahu kemampuanmu. Amen. Tapi jangan sok tahu. Haleluya. Paham dong? Tuhan tahu dengan sok tahu itu berbeda. Betul? Orang yang sok tahu adalah orang yang menggampangkan masalah. Orang yang sok tahu adalah orang yang merasa dirinya bisa. Orang yang sok tahu menurut saya adalah apa? Menganggap segala sesuatunya biasa tanpa pertolongan Tuhan. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, setiap apapun pergumulan dan masalah, kita dahulukan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyelesaikannya. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Sebab ketika engkau dicobai, Alkitab berkata apa? Aku tidak membiarkan kamu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan apa? Memberikan kepadamu jalan keluar. Pertanyaannya begini loh Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau dalam pergumulan, ketika engkau dalam pencobaan, ketika engkau dalam masalah, ketika engkau dalam urayan air mata, engkau datang kepada siapa? Siapa yang kau cari? Siapa yang kau andalkan? Betul? Pak, Bu, kalau boleh saya sampaikan, jemaat yang saya gembalakan saya ajar demikian. Anda boleh konseling kepada hamba Tuhan, Anda boleh minta pendapat hamba Tuhan, tapi yang Anda andalkan yang utama bukan hamba Tuhan, tapi Tuhan itu sendiri atas hidup saudara. Amin. Sekalipun packaging kita hamba Tuhan mungkin saja kok mengecewakan, tapi Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak punya kemampuan untuk apa? Mengecewakan saudara dan saya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Alkitab berkata, ketika engkau dicobai, datang kepadaku, kepadamu kuberikan jalan keluar. Tapi kalau saudara mencoba mereka-reka membuat jalan keluar menurut pengalaman dan kemampuanmu, maaf. Wahyu pasal 3 ayat 7 berkata demikian. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Amin. Sehebat apapun kita pasti punya kelemahan.
Sekaya apapun kita pasti punya celah. Ada ketidakmampuan. Tapi dengar baik, dalam Tuhan ada kesempurnaan yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Yang kedua. Boleh klik PowerPoint saya? Yang kedua, bagaimana Pak tenang menghadapi masalah. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Alkitab berkata demikian. Bersukacitalah dalam apa? Pengharapan. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Hanya orang yang punya pengharapan yang dimampukan Tuhan bersukacita. Aminnya kurang rata. Hanya orang yang punya pengharapan, yang punya apa? Sukacita. Kalau orang itu tidak punya pengharapan, jangan mimpi punya sukacita. Buat saya, orang yang paling menderita bukan orang yang miskin. Buat saya, orang yang paling menderita bukan karena orang tidak punya properti yang bagus. Buat saya, orang yang paling menderita bukan hidup dalam tidak kemewahan. Buat saya, orang yang paling menderita adalah orang yang hidup tanpa harapan. Setuju dengan saya? Setiap saya konseling anak muda yang mau menikah, saya tanya, apa harapan dan cita-citamu menikah? Kalau dia bilang, ya iseng aja Pak, udah dewasa, batal. Kenapa kamu menikah? Ya sudah umur Pak, apa kata tetangga kalau saya menikah? Batal. Betul? Kenapa menikah? Kejar setoran, batal lagi. Apalagi menikah tujuannya cari warisan. Tidak usah toleh kanan kiri, lihat saya aja. Haleluya. Amin. Amin. Loh ya, sama dengan Anda melayani, apa tujuan Anda melayani? Ya daripada nganggur Pak hari Minggu, kapan lagi pakai jas. Loh kayak gawat begini. Betul? Untuk apa main musik di gereja? Pak, bar semua tutup, diskotik gak ada, saya main di sana, Pak terpaksa main di gereja. Stop, demikian. Harapan kita cuma satu, semua pelayanan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan amin. Roma bilang begini, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita susah, oke. Kita punya masalah, ya. Kita takut pada pandemi, ya. Tapi kita tidak putus harapan. Dalam Tuhan ada pengharapan dan sukacita yang luar biasa. Haleluya, koma. Sabarlah dalam apa? Kesesakan. Kenapa suara saya feedback ya? Sabarlah dalam apa? Kesesakan. Siapa hari-hari gak nyesek? Betul gak? Biasanya weekend kita kumpul keluarga makan capcay, fuyung hai dan hai-hai yang lain. Sekarang ketemu saja dibatasi 5 orang. Betul enggak? Kalau dulu penyakit flu aja dianggap biasa, kasih aja bodrek, dekolgen selesai. Sekarang flu paling ditakuti. Betul enggak? Ya. Kalau dulu ada orang batuk aja, alah ini paling makanannya gorengan terus. Tapi sekarang sudah takutin. Tapi dengar baik. Sabarlah dalam kesesakan. Ternyata dalam penderitaan, ternyata dalam pergumulan. Tuhan berkata apa? Sabar. Sabar menanti waktunya. Tuhan sabar menunggu pertolongan Tuhan. Dan sabarlah, Tuhan sedang bekerja buat saudara dan saya. Yang setuju tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Bilang kanan kirimu, jangan suka buru-buru. Bilang kanan kirimu, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Amen. Koma, dan bertekunlah dalam doa. Sabar sudah, pengharapan sudah, tapi Anda tidak berhenti sampai di sini. Anda harus berdoa. Anda harus meminta. Ingat Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Barang siapa mencari, kepadanya akan diberi. Barang siapa mengetok pintu sorga, kepadanya akan dibukakan pintu. Kalau kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah mencari, bagaimana? Coba saya tanya, siapa yang rindu keluarganya damai sejahtera? Enggak semua. Saya ulangi sekali lagi, siapa yang rindu keluarganya damai sejahtera? Pertanyaannya, Anda berdoa enggak untuk itu? Harusnya berdoa, bukan cukup berhenti hanya di hepeng. Saudara jangan kira banyak uang bahagia, belum tentu.
keuangan, kekayaan bukan ukuran kebahagiaan. Tapi damai sejahtera karena Allah itu adalah ukuran kebahagiaan. Amin. Di banyak tempat saya bilang begini loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa sih itu sukses? Sukses bukan hanya kita dimampukan Tuhan mendaki keberhasilan dan mencapai apa yang kita inginkan. Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Sukses adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan kita capai, tapi selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Kalau Anda korupsi, tidak ketahuan, gua nih sukses ngapain korupsi, ya nggak ada gunanya. Saya ini selingkuh, punya pasangan 4 tersimpan dengan baik. Istri saya nggak tahu, itu nggak sukses. Betul? Amin. Buat saya Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang melakukan dosa, tetapi belum ada teguran dan dia belum bertobat, dan tidak diketahui banyak orang, itu bukan sukses. Ingat, suatu ketika tegurannya akan lebih kuat yang akan kita terima. Tapi buat saya sukses adalah orang yang hidup dalam kesabaran, ada sukacita, tetapi tetap mengandalkan Tuhan dalam doa, pujian, dan permohonan. Amin. Pak, Bu, harusnya bulan November ini saya harus pergi ke Amerika. Wih, kayak yo ini pendeta Depok ini. Saudara lihat saya kayaknya ragu-ragu ini. Amin. Ya, saya harusnya ke Amerika bulan November ini karena putri saya nomor 2 harus menikah, bukan harus menikah, jadwalnya menikah. Kok jadwalnya sih? Apa ya? Rencananya kok jadwalnya kayak jadwal khotbah aja. Rencananya menikah karena Januari kemarin sudah tunangan dan tunangannya warga negara Amerika. Tapi pendeta, tenang. Orang Indonesia yang lahir di Amerika, warga negara Amerika. Tentu dong akan tinggal di Amerika. Saya udah susun agenda sedemikian rupa. Apa yang terjadi? Kedutaan Besar Amerika yang di Jakarta memberikan notis bahwa semua urusan di luar diplomatik itu hanya diizinkan masuk Amerika mulai bulan Januari. Dengan catatan COVID itu reda. Saya mau ngeyel, Tuhan ini jadwal wis ono. Visa wis metu kabeh, udah keluar semua. Semua udah siap. Dengar baik, saya rencananya mau nekat, tapi saya tahu persis ketika kami masuk dalam renungan doa, kami bangun mesbah keluarga, Tuhan jelas tuntunannya mengatakan, segala sesuatu yang engkau putuskan karena aku kata Tuhan, menghasilkan satu sukacita yang luar biasa. Amin. Terus kapan Tuhan? Gak tahu nanti, yang jelas kita dalam doa pasti mendengar tuntunan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, yuk kita baca PowerPoint-nya. Yang ketiga. Bila mana kita tenang menghadapi masalah. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu apa? Kendor. Saya hargai loh, gereja ini luar biasa. Anda tinggalkan rumah, Anda menuju ibadah ke tempat ini. Saya percaya ini berarti Anda punya kerinduan untuk lawatan Tuhan. Anda punya kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya ngamin mek kene tok sindek kono enggak iki. Amin. Loh iya loh. Sementara banyak orang ketakutan, sementara banyak orang paranoid ya. Semua banyak orang mengalami keraguan yang sedemikian rupa. Anda putuskan pagi mungkin bangun jam 4, mungkin bangun jam 5. Saudara siapkan diri, bahkan saudara bersukacita, tidak kendor untuk apa? Mencari Tuhan. Mencari Tuhan.
Ini yang Tuhan maksud, kita tenang menghadapi masalah. Bukan berarti saudara ibadah, masalahmu tidak ada. Bukan berarti saudara memuji Tuhan, masalahmu tiba-tiba hilang. Tidak, masalah tetap ada. Tapi Anda dimampukan menghadapi masalah. Bukan karena kekuatan saudara. Anda dimampukan menghadapi masalah karena Tuhan bersama dengan saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Amen. Di gereja yang saya pimpin karena gedungnya kecil sekali. Saya absen setiap hari Jumat. Absen. Muat Jumat 30. Jadi kalau yang ikut absen gak datang, kasih kartu kuning. Karena apa? Menghalangi yang ingin datang. Saya bilang demikian, ini tujuannya bukan hanya karena kepingin kumpul-kumpul, tidak. Tapi kerinduan kita tetap berkobar-kobar di tengah pandemi. Percaya saudaraku, ketika kita menjalankan protokol kesehatan, ketika kita takut akan Tuhan, sakit penyakit tidak akan pernah menimpa kita. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Dan Alkitab berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah apa? Tuhan. Rohmu menyala-nyala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 2004 ingat sekali saya memutuskan diri menjadi hamba Tuhan. Saya memutuskan diri untuk menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Sebelumnya saya melayani tapi part time, sebelumnya saya melayani ya pelayanan pokoknya begitulah kira-kira. Saya lebih nyaman di evangelism. Tetapi Tuhan jelas tuntun kami untuk melayani. Ketika melayani pertama kali bukan di gedung-gedung yang hebat seperti ini, enggak. Bukan jemaat-jemaat yang hebat, enggak. Tuhan berikan pelayanan pertama kali adalah di pemulung di Gambir. Kami melayani mereka gepeng, tahu gepeng ya? Gepeng itu gelandangan dan pemulung. Semua parfum dia pakai karena tidak mandi 3 minggu, 2 minggu segala macam. Haleluya. Jadi kalau di sana mau pengurapan, waduh itu haleluya. Aroma enggak tahulah campur aduk dan karu-karuan, saking campurnya jadi nikmati saja. Kami lakukan dengan sukacita, kami lakukan. Karena yang di Gambir digusur, kami pindah ke Tanah Tinggi Senen. Salah satu, ketika pelayanan sudah berjalan, saudara ini kasih Tuhan. Kurang lebih tahun 2011, salah satu dari jemaat yang kita layani di Tanah Tinggi ini mengalami sakit. Umurnya sudah 76 tahun. Kadang-kadang saya mikir, Tuhan dia orang miskin kenapa sakit ya? Pikiran saya. Tapi pikiran Tuhan beda. Saudaraku dibawa ke satu rumah sakit daerah, rumah RSUD saya tidak sebutkan namanya. Dibawa ke RSUD saudaraku ini kasih Tuhan, maaf. Ibu ini sudah tua, rumahnya beralaskan koran, atapnya adalah bulan dan bintang alias gelandangan. Kemana-mana bawa tas kresek, itulah harta benda satu-satunya. Saudaraku, ketika dia di rumah sakit, maaf, dari knalpotnya di belakang, keluar daging seperti nanas kecil, baunya luar biasa. Ketika di rumah sakit, yang namanya juga pemulung, KTP pun tidak punya segala macam. Kami ditelepon, kami datang saudara-saudara. Berdoa segala macam, waktu itu ada program yang bagus lah pokoknya. Jadi orang sakit boleh dirawat dengan baik tanpa harus bayar. Saya temuin dokternya, dok ini bagaimana tindakannya? Oh gampang Pak, ini tunggu aja, tunggu. Bahasanya tunggu, ya saya tunggu, saya akan nurut. Saya tidak mau sok tahu juga, saya tunggu, kami tunggu. Tapi kami tetap menyala-nyala melayani ibu yang tua ini dengan doa. Di IGD orang keluar masuk, lah ini kok gak dilayani. Dapat 1 jam saya cari lagi dokternya. Ini kenapa enggak disentuh? Tunggu aja Pak, tunggu. Oke, tunggu lagi. 1 jam lagi berjalan, tunggu lagi. Enggak lama lagi kok Pak. Nah perkataan enggak lama lagi ini ganjel saya. Masuk dokter, enggak lama lagi kenapa? Enggak lama lagi ibu ini pasti meninggal kok. What? Saya bilang, inikah caranya menangani? Maaf, sehina apapun ibu ini, tetap manusia. Dan saya mau katakan kacamata kekristenan, setiap jiwa adalah berharga di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau masalah diberkati atau tidak, sudahlah enggak usah dikatakan. Bagaimanapun juga kita berharga di mata Tuhan. Coba kalau sambil ayat Lazarus dengan si miskin, mau bilang apa?
Lazarus dengan si kaya. Lazarus di pangkuan Abraham, si kaya ada di Hades. Kalau saya pakai ayat itu bagaimana? Sayang dokternya bukan dokter Kristen. Kalau dokter Kristen, pendeta khotbah di rumah sakit. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Dok, gak bisa bilang begini dok. Ini kalau saya upload di media sosial, Anda kena loh. Anda kena loh. Akhirnya dilayani saudara. Sekalipun asal-asalan. Tidak lama berikutnya keluar maaf dari alat kemaluannya daging yang sama. Ternyata ibu ini kena kanker. Apa nggak tahu kanker apalah. Secara medis tidak mungkin sembuh. Tapi kami tetap menyala-nyala berdoa. Satu iota kesempatan kita gunakan. Dan Tuhan pasti berperkara luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kenapa kadang-kadang Tuhan tidak menjawab seperti apa yang kita doakan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sebelum sampai ke titik jawaban, kita sudah putus asa. Kita sering menyerah sebelum kehendak Tuhan dinyatakan. Kita sering mengalami dan mengatakan kita kalah sebelum Tuhan menyatakan kemuliaannya. Bilang kanan kirimu, Tuhan belum selesai dengan kamu. Haleluya. Kalau pagi ini diizinkan kita menangis, kalau pagi ini kita diizinkan menggunakan lutut untuk berdoa, kalau pagi ini diizinkan untuk kita teriak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari esok ada kemenangan, lusa ada sukacita, hari depan penuh dengan pengharapan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibu yang sudah umur 76 tahun ini dirawat dengan asal-asalan. Puji Tuhan. Dan sampai hari ini beliau masih hidup, sehat, 80 tahun lebih. Saya mau katakan nama Tuhan dipermuliakan. Pak, hari ini kena COVID, buktinya Tuhan pelihara kok. Betul? Amin. Ayo dong aminnya yang jelas dong. Amin. Jadi bukan masalah saudara tutupi diri dengan selimut, dengan facial, dengan segala macam. Betul protokol itu penting, tapi tidak jauh lebih penting apa? Kita berdoa, berharap, meminta Tuhan hadir atas hidup kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Berikutnya. Haleluya. Bagaimana Pak tenang menghadapi masalah yang keempat? Amsal 14 ayat 29 berkata demikian. Orang yang sabar besar apa? Pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan apa? Kebodohan. Jadi yang keempat Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kunci tenang menghadapi masalah adalah apa? Menghadapi segala sesuatu dengan sabar. Dengan tenang. Coba kalau Anda tiba-tiba marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kecewa. Gak akan pernah menyelesaikan masalah. Amin. Siapa sih tidak punya kesulitan? Hampir semua orang mengalami kesulitan. Tetapi ujian kesabaran untuk mencari kehendak Tuhan itu membuktikan orang itu dewasa atau tidak di dalam Tuhan. Amin. Saya ajak jemaat yang saya pimpin, saya bilang begini. Menghadapi masa-masa pandemi ini, apa yang Anda lakukan setiap pagi? Oh kami kerja pagi Pak, saya tanya bukan itu intinya. Pertanyaan saya, ada enggak setiap pagi Anda punya mesbah keluarga? Siapa yang sudah menikah? Coba angkat tangan. Dengan pasangan yang sah. Oh kok ditarik lagi? Saya harus tanyain, karena suatu ketika saudaraku, saya pelayanan di gereja bukan di sini, jauh pokoknya. Saudara tanya lagi gerejanya di mana. Saya melayani saudaraku, waktu itu Tuhan tuntun hati saya untuk mendoakan pasangan-pasangan. Saya bilang begini, yang datang suami istri maju ke depan, saya digerakkan untuk berdoa. Pasangan keempat saudaraku, bapaknya ini mukanya pucat pasi. Ini sedang diurapi, dilawat Tuhan atau sedang grogi, saya juga gak tahu. Tapi saya tanya sebelum saya mulai, Pak kenapa? Jangan diurapi Pak. Dan terus ngapain maju? Karena yang saya bawa bukan istri saya. Terus apa? Ini cadangan. Lu ngawur. Ini pemain cadangan loh. Kalau pemain bola,
kayak Cristiano Ronaldo sekarang kena COVID, pemain cadangan baru keluar. Tapi kalau istri tidak bisa begitu. Baik tidak baik keadaannya harus yang orisinil. Ayo Pak, jangan pura-pura nggak dengar Pak. Amin. Amin. Coba lihat media sosial saudaraku. Kejahatan di mana-mana. Seks abuse di mana-mana. Satu tindakan yang luar biasa menyakiti hati Tuhan. Tidak ada apa? Tidak ada kesabaran. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang saya bilang begini. Ada enggak mesbah keluarga? Supaya sepanjang hari engkau dituntun Tuhan supaya sabar. Mungkin saja loh harimu hari ini tidak baik. Mungkin saja harimu hari ini gagal. Mungkin saja hari ini berkatmu tidak mendekat kepadamu. Mungkin. Tapi kalau packagingnya sabar. Packagingnya ada dalam lindungan Tuhan. Packagingnya Tuhan yang didahulukan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita. Amin. Makanya tiap pagi sekarang saya siapkan diri saya untuk bikin renungan pagi melalui YouTube saya. Saya bikin renungan pagi. Biar apa? 5 menit, 7 menit mereka membangun keluarga dengan mesbah keluarga. Sekali lagi, yang sudah menikah tolong angkat tangan. Turunkan tangan saudara, saya tanya enggak usah dijawab. Ada enggak mesbah keluarga dalam keluargamu? If not, Anda tidak tenang menghadapi masalah. Karena dalam mesbah keluarga terletak kekuatanmu. Wih, saya ngamin cuma yang di belakang tok, yang di depan enggak amin. Amin. Alkitab bilang begini, satu langkah keluar dari rumah itu maut. Dalam rumah tanggamu ada mesbah, ada kekuatan, ada hadirat Allah, ada pengurapan, ada campur tangan, ada tuntunan. Bahkan dalam rumahmu lah engkau dilatih untuk melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Makanya Alkitab berkata demikian. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan apa? Kebodohannya. Bagaimana Pak tenang menghadapi masalah? Jelas kuncinya sabar. Yang kelima, yang terakhir. Saya janji yang terakhir. Lihat Mazmur pasal 37, ayat yang pertama. Bagaimana sabar menghadapi masalah. Mazmur 37 ayat pertama berkata demikian. Mazmur Daud. Jangan marah karena orang berbuat apa? Jahat. Ketika ayat ini saya sampaikan renungan komunitas kecil bilang begini. Pak, masa sih iya masih berlaku ayat dalam kondisi seperti ini Pak? Masa orang bisa menari-nari dengan kejahatannya di hadapan kita? Alkitab tidak bilang begitu. Alkitab bilang jangan marah karena orang berbuat apa? Jahat. Ayat lain berkata apa? Kejahatan jangan balas dengan kejahatan. Suatu ketika ada seorang ibu meninggal. Dan ibu ini adalah punya profesi tukang pijat. On call, bukan panti pijat loh ya. Tukang pijat, on call, udah sepuh, udah tua. Dan keluarga ini keluarga Kedar, saudara sepupu kita. Ibu ini habis pijat salah satu orang di Pondok Indah, pulang gak tahu kena serangan jantung atau gimana, meninggal. Dan ketika meninggal tentu dimandikan dengan cara mereka segala macam. Ini belum COVID ya, kejadiannya 5-6 tahun yang lalu. Sering dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba-tiba di rak nyimpan buku atau apa saya nggak tahu. Ada secarik kertas itu terjatuh. Dari rak itu. Yang jatuh apa saudaraku? Ternyata surat baptis. Surat baptis. Begitu surat baptis itu terjatuh, dibaca oleh putranya, oleh menantunya, dihentikan semua acara atau proses pemakaman. Dibiarkan. Karena buat mereka najis memegang itu. Saya nggak kenal ibu ini, betul saya nggak kenal. Dan waktu itu saya tidak berpikir sama sekali akan melayani. Tentu dicari-cari nomor telepon. 6 jam berikutnya setelah telepon ke sinode. Baru ketemu namanya pendeta Abraham Sugio. Saya orangnya.
Pak ada yang meninggal, urus. Loh, yang meninggal kenapa saya yang urus gitu loh. Jemaat saya bukan, segala macam. Saya nggak tanya begini, orangnya di mana tinggalnya segala macam. Enggak. Pokoknya tetap cepat Pak. Pak RT kasih ancaman Pak, kalau 4 jam nggak dikuburkan akan diserahkan ke tempat. Kok kayaknya kasar bener. Saya datang saudaraku, puji Tuhan rumahnya nggak bisa masuk mobil. Masuk Gang Naim, Haji Sofyan, nggak tahu haji apa lagi. Sore ini kasih Tuhan saya ketemu di situ. Pak RT bilang gini, Pak cepat selesaikan. Oh tentu saya selesaikan, tentu. Saya akan makamkan dengan cara yang sewajar mungkin. Tentu kami kan perlu peti, tentu kami perlu, kok gini-gini siapa? Iya itu dia, kuburan. Kok angel tuh katanya ngomong. Padahal tiap hari saya lihat itu. Semua prosesnya berjalan. Prosesnya berjalan. Karena nggak ada ambulans, naik pickup. Indahnya yang nganter orang Kristen cuma 5 atau 6 orang. Selebihnya orang satu RT. Pakai pakaian khas mereka. Saya sebenarnya dari agama seberang, saya bukan kecil jadi orang Kristen, enggak. Saya mengenal Kristus belum lama dan saya dibaptis baru tahun 2000 Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya harusnya pakai sarung juga ya. Saya layani, saya sampaikan firman, ternyata yang datang pengen lihat ditolong enggak. Oh kami lakukan bagian kami. Karena Alkitab berkata demikian, pergi ke rumah duka jauh lebih penting daripada pergi ke pesta. Amin. Amin. Kami lakukan. Udah selesai. Pak RT semua bilang terima kasih segala macam. Ya penghormatan normal. Saya bilang terima kasih. Yang jadi masalah bukan di sini. Justru 1 minggunya kawan-kawan hamba Tuhan bilang begini. Itu Abraham melayani orang yang tidak dia kenal. Tidak tahu siapa dia. Dia akan cari nama. What? Coba. Yang menceritakan semua keburukan bukan orang seberang, justru orang Kristen. Saya bilang, atau saya tanya saudara deh, apakah semua orang Kristen baik? Kok saudara bilang enggaknya, kok kayaknya kepahitan ini. Pak, Bu, saya tanya, apakah semua orang Kristen baik? Tidak. Apakah semua orang Kristen itu suka mengampuni? Kok bilang tidaknya mantap sekali sambil noleh pasangan hidupnya. Tidak. Biar dengar dia itu. Oh jangan. Betul. Saya dapat omongan kamu ini melayani itu menguburkan kan kepingin cari nama kan. My name Abraham. Gak mungkin saya ganti bejo. Haleluya. Kalau kepingin cari nama ngelayani artis. Ngelayani Saipul Jamil terkenal. Betul? Tapi apakah saya balas perkataan mereka? Oh enggak. Bagian saya lakukan bagian saya. Masalah upah, apresiasi itu datang daripada Tuhan. Orang boleh pandang sebelah mata, tapi Tuhan menganggap kita berharga. Orang boleh lecehkan kita, tapi Tuhan hargai kita. Orang boleh tidak anggap kita, tapi Tuhan mengatakan you are special in God's eyes. Tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Jadi hari ini saudara tahu kalau saudara kepingin tenang menghadapi masalah. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Sukacita dalam Tuhan dan saudara akan tenang menghadapi masalah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Ayo khotbah selesai, bangkit berdiri. Haleluya, bangkit berdiri. Puji Tuhan.